Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pengisian formulir penghapusan PWP. Pertama kita download dulu ya sahabat. Kita download dulu formulir penghapusan PWP. Kita klik di Google formulir penghapusan PWP. Nah, hasilnya seperti ini. Kita klik paling atas. Formulir penghapusan NPWP Ditjen Pajak sesuai per 4 tahun 2020. Kemudian hasilnya ini kita klik formulir penghapusan NPWP XLS ini. Nah, setelah kita klik, kita harus download, kita buka. Ya, sudah bisa kita buka. Nah, formulirnya hanya satu lembar. Jadi sahabat mudah untuk mengisi saya kira. Ini nggak ada bedanya baik dia wanita, kemudian laki-laki maupun badan usaha, artinya orang pribadi atau badan usaha sama formulirnya, hanya ada satu ini. Ini perhatikan, ini diisi dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, yang pertama kita centang penelitian tanda silang untuk permohonan wajib pajak, kemudian kita isi nomor pokok wajib pajak. Silahkan diisi, ini adalah nomor pokok wajib pajak yang akan dihapuskan, bukan nomor pokok yang mau menghapuskan ya, tetapi yang dihapuskan. Kalau dia badan usaha, berarti badan usaha yang mau dihapuskan, NPWP-nya ditulis di sini. Kalau dia orang pribadi yang meninggal dunia, maka diisi di sini NPWP-nya, bukan NPWP ahli waris. Kemudian namanya ditulis, namanya kalau dia PT ya silahkan ditulis PT, misalnya ini PT Al-Lillah. Kalau dia orang pribadi silahkan ditulis nama lengkapnya. Terus ada gelar depan dan belakangnya silahkan dilengkapi. Dan berikutnya setelah identitasnya diisi, maka selanjutnya adalah alasannya. Kalau dia orang pribadi meninggal dunia, maka yang disilang ada di kolom paling atas. Ini kalau dia orang pribadi yang meninggalkan Indonesia atau mungkin WNA sebelumnya punya NPWP, maka yang disilang adalah sini. Kalau dia orang pribadi yang PTKP-nya di bawah, penghasilannya di bawah PTKP, yang disilang di sini. Yang ini adalah wanita yang sebelumnya punya NPWP kemudian menikah dan pengen NPWP-nya ini dihapus karena mau bergabung dengan suaminya. Kita tahu bahwa di Indonesia kewajiban perpajakan suami istri itu cukup satu ya NPWP-nya. Nah, ini wajib diisi NPWP suami. Ini gak boleh dikosongi karena ini adalah syarat wajib untuk alasan yang nomor 4 ini. Yang berikutnya, kolom berikutnya ini adalah wanita kawin yang punya NPWP. Ini nggak ada alasan menikah, tetapi sudah punya menikah dan punya NPWP masing-masing. Tetapi karena perjalanan waktu pengen NPWP-nya cukup satu saja, maka diisi NPWP suaminya di sini. Kemudian berikutnya adalah anak yang belum dewasa, artinya belum berumur 18 tahun sehingga dia boleh dihapuskan PP-nya. Ini dicentang di kolom ini. Kalau dia wajib pajak warisan belum terbagi, nah ini di sini. Kalau dia terkait cabang, ini biasanya perusahaan atau badan usaha dia punya cabang tapi sudah tutup cabangnya, maka mau dihapuskan PWP cabangnya, silahkan diisi kolom ini. Kemudian kalau dia badan yang dilikuidasi, itu di sini yang dicentang. Kemudian kalau dia bendahara atau instansi pemerintah yang sudah tidak lagi memenuhi syarat, maka mengajukan permohonan penghapusan dicentang di kolom ini. Kemudian kalau dia badan usaha mau melakukan penggabungan, maka dia harus punya NPWP terlebih dahulu yang baru, diisi di sini NPWP-nya ya. Jadi harus punya NPWP baru dulu baru dihapuskan. Berikutnya ini kolom untuk yang double NPWP, karena suatu hal misalnya Ditjen Pajak pernah menerbitkan double. Nah, untuk perlu dihapuskan salah satu yang ditulis di sini itu yang mau dipakai. Yang mau dipakai disiapkan ditulis di sini, dan yang mau dihapuskan ditulis di atas tadi. Berikutnya wajib pajak NPWP cabang yang nyata tidak lagi punya suatu hak memperoleh manfaat atas bumi bangunan
dan atau memperoleh manfaat atas bangunan yang berkenaan dengan objek PBB ya. Ini alasannya. Kalau alasan sesuai dengan ini silahkan dicentang di sini. Kalau tidak ada alasan yang sesuai dengan kolom-kolom di atas, bisa dicetak kolom ini dan diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya karena wajib pajak sudah tidak melakukan kegiatan sama sekali, misalnya sudah nggak punya kegiatan usaha, penghasilan hanya dikasih anaknya atau misalnya seperti itu, boleh dicentang di situ. Berikutnya sebelah kanan diisi kota, tanggal mengajukan, dan pemohon ini ditulis nama lengkap dan tanda tangan. Kalau dia orang pribadi yang meninggal dunia, maka yang ditulis di sini adalah ahli waris yang tanda tangan yang mengajukan penghapusan ini. Kalau dia badan usaha, PT, CV atau yayasan, maka yang ditulis di sini adalah pengurusnya, bisa direktur ya, direktur atau pengurus lain yang ada tertulis di SPT tahunan, biasanya kan ada pengurus. Nah, itu silahkan ditulis di sini, kemudian tanda tangani. Jangan lupa ini adalah formulir pengisian penghapusannya. Nanti persyaratan yang harus dibawa atau dilengkapi adalah persyaratan lain yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Dan ini silahkan dicetak, ditandatangani, kemudian dikirim, bisa melalui pos atau disampaikan langsung ke kantor pajak. Ya, demikian. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen, atau juga silahkan di subscribe dan di share untuk mendukung channel ini maju terus perpajakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.